Yang salah memang sistem ekonomi dan sistem sosial dan sistem politiknya di Indonesia ini. Semua orang berpikir bahwa untuk menjadi sejahtera saja nggak perlu, itu harus menjadi profesi-profesi tertentu. Sejak SD fokus mempelajari kurikulum yang sebenarnya nggak sepenuhnya dibutuhkan, lupa mengenali diri, lupa betul, menambah skill. Pendidikan karakter yang didengung-dengungkan itu kalah sama apa? Kalah sama sistem ekonomi sama sistem sosial tadi. Kini ku temukan alasan pulang saat baik tulisan nyata jadi pelukan. Di perjalanan wajahmu kian terbayang, meniti kenangan dan kerinduan yang terpendam. Seruan rindu pertemuan, alun detak jantungku. Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu spesial istimewa guys, rekan alumni IAP Australia Indonesia Youth Exchange Programs, tapi beliaunya sudah progresnya bukan main. Saya hanya mengamati via grup WA di PCMI ya. Kemudian juga di Facebooknya kebetulan kita bertemanan. Namanya Lutfi Nur Rosyidih PhD. Karena barusan dia pulang dari itu menyelesaikan studinya PhD di Copenhagen, Denmark ya. Oke, yang menarik mengapa Mas Lutfi ini saya undang guys? Karena beliaunya itu masih muda, berkarya dan tough. Karena apa? Selain dosen, ternyata dia mempunyai jiwa entrepreneur ya, juga jiwa kemanusiaan yang tinggi. Karena barusan mungkin sudah 1 tahun ya, pas 1 tahun dia mendirikan pondok pesantren mahasiswa Biadikal Khair. Biadikal Khair. Lokasinya di mana itu? Lokasinya di Rungkut. Oh, Rungkut ya. Wisma Medokan Asri 2. Wisma Medokan Asri 2. Oke, lebih tepatnya nanti kita kupas tuntas soal Mas Lutfi Nur Rosyidih. Mungkin para viewer nanti khususnya kaum muda bagaimana berprestasi, ikuti aja ya podcast di jatimnews.id. Oke, Mas Lutfi, silakan talk about your background pendidikan dan jalan karir Anda cukup cemerlang sehingga sampai mendirikan cita-cita jadi dosen juga mendirikan pondok pesantren mahasiswa. Oke. Yeah. Terima kasih Cak Ruf. Oke. Ini salah satu senior saya yang menjadi panutan saya. Thank you, Jadi, terima kasih. Kami sama-sama pertukaran pemuda ke Australia. Beliau senior saya. Terus kemudian saya berangkat tahun 2007. Saya jadi ketua delegasi Indonesia waktu itu. Terus waktu di Australia di Melbourne, pulang, kemudian lulus kuliah S2 diterima jadi dosen. Terus kemudian berangkat ke Copenhagen, Denmark untuk studi S3. Ini saya perlu sedikit koreksi, sampai saat ini belum lulus. Akan segera lulus insya Allah. Akan segera ya. Saya doakan akan segera lulus ya. Jadi masih proses PhD-nya. Iya. Sepulang dari Denmark baru kemudian ada sedikit belokan terhadap karir dan cita-cita dan interest mungkin ya. Iya. Kalau sebelumnya sebenarnya saya penuh belokan, Cak. Jadi kalau ditanya lu dulu lulusan Gontor kan, Dek? Oh iya. Iya. Jadi gini,
Saya waktu MI Madrasah Ibtidaiyah atau SD itu ya lumayan lah gitu. Iya. Selalu ranking pertama dan Iya. seterusnya. Sama bapak digadang-gadang Kelahiran untuk mana, Dik? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Oke, lanjut. Iya, digadang-gadang untuk kuliah dan seterusnya di jalur yang ya lurus-lurus gitu Lurus saja. saja. Tapi waktu itu entah kenapa gitu ceritanya agak panjang. Intinya saya memaksa bapak saya ingin masuk pondok gitu. Gitu ya. Dan masuk pondoknya bukan pondok biasa. Karena waktu itu yang saya anggap keren itu pondoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Ba'asyir. waktu itu gitu. Tapi bapak juga nggak boleh karena ya itu keras itu. Waktu saya waktu gitu kesana, ya? waktu pengen kesana, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir masih di pondok dan belum digrebek karena asas tunggal itu Iya, ya. betul. Terus kemudian Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pergi ke Malaysia. Amrozi dan kawan-kawan keluar dari sana. Iya. Kalau tidak saya berarti sama Amrozi. Oh, ya Allah, nyaris ya. Bareng sama Amrozi. Tapi memang keren waktu itu pondoknya beliaunya. Iya, keren, gerakannya mantap dan menggerakkan lah gitu ya. Bapak saya karena saya maksa masuk pondok akhirnya punya satu syarat gitu. Boleh masuk pondok tapi harus bapak yang milihkan dan bapak tidak boleh selain gontor katanya. Saya nggak tahu gontor itu apa ya sudahlah sama-sama pondok saya berangkat aja. Iya, gitu. betul. Nyampe di sana ya bingung-bingung. Ini pondok kok gak koyok pondok gitu. Oh, gitu ya. Bayangan saya gitu ya. Karena di Gontor ini beda dengan pesantren lain. Pesantren ini jenisnya banyak sekali. Iya. Ada yang pesantren salaf, pesantren tasawuf, pesantren tahfidz, pesantren macem-macem. Gontor termasuk jenis apa? Pondok pesantren modern Gontor Modern itu Gontor. kalau kita mengklasifikasikan gitu boleh dikatakan dia pondok kemasyarakatan. Jadi dia menyiapkan pemimpin umat. Jadi kalau ketemu di situ ada Pak Dim Sanduddin, ada Pak Hasyim Muzadi, ada Cak Nun dan seterusnya lah, you name it gitu ya. Cak Nur gitu. Dan banyak tokoh yang lain. Itu ya karena memang disiapkan untuk jadi pemimpin umat. Dan untuk menyiapkan menjadi pemimpin umat itu ya fokusnya akhirnya tidak ke ngajinya gitu ya. Meskipun kita dapat dominan di kelas ngaji. Iya, betul. Tapi yang kita di drill benar-benar itu berorganisasi, bertanggung jawab, dan leadership dan kemudian inovasi. Sejak masuk itu sudah dikasih tanggung jawab untuk jadi ketua kamar, jadi ketua kelas, dan masing-masing punya tanggung jawab yang berat. Bahkan sebenarnya Gontor itu kan murah ya. Dalam artian kalau dibandingkan pesantren yang lain dia biayanya sangat rendah sekali. Kenapa kok demikian? Karena memang dikelola dengan sangat efisien. Nah, pengelolaan yang efisien ini terkait dengan pendidikannya dia, metode pendidikan gitu ya. Santrinya itu yang ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya kelas santri kelas 5, kelas 6. Yang ngajar santri kelas 5, kelas 6 adalah alumninya. Dan itu kenapa kok seperti itu? Karena ya alumninya ini diminta ngabdi selama setahun karena judul sekolahnya itu Kuliah Mu'alimin. Kuliah Mu'alimin itu artinya persemaian guru-guru atau sekolah guru. Nah, sekolah guru ini kan kalau dokter kita kan perlu ada koas gitu ya. Yang farmasi pun untuk ngambil profesi harus punya setahun mereka belajar gitu ya. Sehingga praktik lah. Bukan hanya teori. Nah, di Gontor ini diajari bukan hanya teori tapi prakteknya langsung ngajar gitu. Itu ya. Keluar ya kita sudah punya gelar. Keluar itu meskipun di luar jadi preman ya atau jadi siapapun lah. Sesama alumni pasti manggilnya ustadz gitu. Oh iya. Karena sekolah kita karena pernah ngajar itu ya, pernah ngajar juniornya juga gitu kan. Betul, dan sekolahnya memang sekolah guru gitu. Saya masuk Gontor, saya ngerasa aneh. Saya pengen masuk yang model kayak Ngeruki tadi ya. Ini masuk Gontor yang nggak terlalu fokus ke hal-hal yang saya dulunya tertarik. Tapi bahasa ditekankan kan, Dek, ya kan? 2 bahasa kalau nggak salah. Iya, bahasa ditekankan dan ya itu tadi benar-benar diajari untuk
mengambil tanggung jawab dan berorganisasi, kepemimpinan dan seterusnya itu yang menjadi fokusnya. Iya. Itu ditekankan sekali. Setelah dari sana, waktu di sana saya mikir, udahlah saya pengen kuliah di mana di Mesir gitu setelah dari sini. Tapi begitu keluar dari Gontor, entah kenapa saya ingat waktu itu saya baca buku, saya suka baca buku dari dulu. Saya baca salah satu buku, terus kemudian saya berbelok, udah saya pengen coba kuliah di yang ilmu umum. Gitu. Umum. Saya daftar di UNER, kok ya dilalah gitu, keterima gitu. Padahal ya itu waktu itu jarang sekali anak Gontor kuliah di sekolah umum gitu. Seangkatan saya itu cuma satu saya aja. Dan ketika saya masuk ke UNER itu cuma ada 3 orang yang dari Gontor. Satu saya, terus kemudian kakak kelas saya di hukum, fakultas hukum, ada satu orang lagi kakak kelas di hubungan internasional. Ya 3 orang ini aja. Jadinya Fakultas saya apa? Membelok. Fakultas apa di UNER? Saya fakultas ekonomi. Jurusan manajemen di departemen okay. manajemen. Akhirnya itu pertama belok ke agama, belok lagi ke umum gitu ya. Di umum ini saya di sana berproses juga, termasuk kemudian berproses di PCMI seperti betul. Mas Ma'ruf, Ca'ruf. Lulus, saya aktif di PCMI, jadi ketua PCMI. Sudah pertukaran kan itu? Ya, sudah pertukaran jadi ketua PCMI. Di situ saya kembali, bukan kembali ya, itu kayak yang membentuk diri saya untuk cinta segala sesuatu tentang kepemudaan. Jadi optimalisasi potensi pemuda itu menjadi hero saya. Ya. Waktu itu belum dosen, dan nggak pengen jadi dosen, pengennya jadi pengusaha, pengennya jadi CEO atau apalah gitu yang sesuai. Belum lulus ya, tapi sudah S2 deh. Waktu itu belum S2 tapi sudah lulus S1. Sudah lulus S1. Di PCMI lumayan aktif, bikin ini itu, bikin gerakan sosial yang dulunya itu belum terbayang akan bisa dilaksanakan. Di PCMI akhirnya kegiatan sosial yang mana tiap tahun kita bikin kegiatan sosial yang skalanya nasional gitu, dan itu mengguncangkan gitu ya, mengguncangkan. Perlu kau ketahui mungkin viewer belum tahu apa itu PCMI. Oh iya. PCMI ini perkumpulan bagi alumni pertukaran pemuda antar negara. Purnacaraka Muda Indonesia. Purnacaraka Muda Indonesia. Jadi di situ teman-teman yang pernah mengikuti program pertukaran pemuda antar negara, ada yang ke Kanada, ada yang ke Australia, ada ASEAN Jepang. Terus kemudian belakangan ada yang ke India, Cina, dan seterusnya gitu. Ngumpulnya di situ organisasi. Ngumpulnya di situ. Mereka dipilih dari pendaftar se-Jawa Timur. Jadi yang kumpul di situ ya orang-orang terpilih gitu ya. Sebenarnya. Dan kita seleksinya sedemikian ketat. Sedemikian, semakin tahun semakin ketat sih kayaknya. Semakin tahun semakin ketat gitu. Dan teman-teman biasanya bahkan sekedar mereka nggak berharap sampai berangkat ke luar negeri, tapi berharap bisa ikut seleksinya yang mana ada karantinanya selama 3 hari, campnya ya. Ikut campnya aja mereka sudah sangat bersyukur katanya gitu. Ya. Sudah alternate kan, calon cadangan sudah. Iya. Dan waktu itu untuk selama camp itu kita bikin mereka harus punya kegiatan sosial. Dan itu akhirnya menjadi program percontohan nasional. Kemenpora mensyaratkan pada akhirnya gitu, mensyaratkan setiap calon yang berangkat harus punya kegiatan portofolio kegiatan sosial. Sebelumnya nggak ada kayak gitu. Jawa Tim ada, terus kemudian jalan kok bagus gitu. Sudah semuanya harus punya kegiatan sosial kalau mau berangkat. Gitu. Jadi proyeknya di-create anak-anak sendiri, calon, kemudian mau bantu apa, di-share kan melalui medsosnya kan kalau nggak salah. Dan ini sebenarnya linkage dengan apa yang saya pelajari di Gontor. Di PCMI kami ketika membekali teman-teman yang mau berangkat maupun teman-teman yang ada di masa camp ini, mereka kita
paksa itu untuk bisa. Kita paksa untuk bisa. Iya. Mereka ini kan pilihan. Iya, betul. Kita tantang dengan misalnya proyek yang seakan-akan mustahil di awal. Sampai mereka merasa bahwa itu nggak mungkin dikerjakan. Tapi kita yakinkan bahwa itu bisa dan kita bantu sampai kemudian mereka berhasil. Misalnya Ramadan gini biasanya mereka bikin kegiatan sosial yang dulu awal-awal itu ya kegiatan sosialnya berapa targetnya mau mengumpulkan donasi 10 juta. 10 juta itu ngapain gitu. 50 juta gitu. 50 juta dari mana gitu kan. Ya kita tapi kemudian kita bantu. Itu banyak sebenarnya orang-orang yang bisa disentuh dan asal program kamu tepat dan seterusnya. Termasuk kegiatan budaya mereka diminta untuk bikin pementasan culture show yang dengan berkelompok itu 25 orang 50 orang yang tanpa mereka saling mengenal tapi 2 jam harus kolaborasi dan mereka pada akhirnya ya kita bisa dan kemudian mereka tahu bahwa ternyata kata-kata nggak bisa itu cuma ada dalam in our mind aja. Kalau kita mau kita bisa. Nah itu sebenarnya yang diajarkan di Ngontor juga. Anak kecil, bayangkan anak kecil usia 17 tahun gitu, bahkan belum gitu. Ngontor itu sedemikian besar santrinya 5 ribuan dalam satu tempat dikalikan 17 pondok cabang dan ada 400-an pondok alumni gitu. Nah, untuk setiap 5.000 satu tempat itu yang menggerakkan pondok ini cuma 5 sampai 7 orang, anak-anak usia 17 sampai 20 tahun. Di atas mereka langsung Pak Yai. Oh, gitu ya. Iya. Dan Pak Yai pun nggak ngapa-ngapain. Yang menggerakkan organisasi keseharian kalau kita ada istilah al-mahadullah yanamu al-badan gitu. Pondok itu nggak akan berhenti bergerak. Malam hari pun ada yang beraktivitas gitu. Ketika yang lain tidur ada yang jaga malam, ada yang menyiapkan kegiatan untuk besok dan seterusnya. Nah, itu yang ngawasi ini cuma 7 orang. Nah, 7 orang ini di bawahnya baru kemudian ada organisasi semacam OSIS. Tapi OSISnya ini tanggung jawabnya luar biasa. Mereka punya tanggung jawab masing-masing. Bahkan sampai dapur pun makan pun yang tanggung jawab santri. Bukan Ngontor nggak punya pegawai. Oh gitu ya, karena efisien itu sangat. Dan itu bukan masalah Ngontor pengen ngirit, tapi Ngontor pengen memberikan pembelajaran. Memang pendidikannya seperti itu. Memberikan pembelajaran. Kamu ditugaskan untuk mengelola dapur. Dapurnya bagaimana menyiapkan lauk untuk sekian. Ya ada pekerja untuk yang masak ya. Tapi kan mengelola orang ini dan mengelola antrian santri dan seterusnya itu kan perlu pemikiran. Dan yang dipaksa untuk seperti itu anak-anak usia belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Yang ustadznya itu usia 17 tahun sampai 20 tahun, maksimal sekitar 24, 25. Habis itu sudah dianggap lulus. Dan mereka ini lulus ya. Ketika pulang nggak ngapa-ngapain ya. Bukan kaku ya, gatel semua badan. Ya, betul. Akhirnya terpaksa untuk gerak gitu. Dan makanya kalau saya tadi sebut ada pondok alumni 400-an itu yang pondok alumni yang sudah gede-gede, yang pondok alumni yang kecil-kecil lebih banyak lagi. Orang-orang yang dulu sempat diminta untuk jadi staf pengasuhan inilah yang pulang mereka, loh kalau di Ngontor saya bisa ngawasi 5.000 santri, masa ngawasi 100 santri nggak bisa. Ngelola 500 santri nggak bisa. Bisa nih bikin pondok yayasan gitu. Akhirnya setelah kau datang dari Copenhagen, Denmark, itulah yang ada inisiasi. Iya, apa yang saya pelajari di Ngontor itu yang ada belokan untuk itu. Iya, belokan. Pulang dari Copenhagen itu sebenarnya titik baliknya itu di akhir tahun 2019 ketika saya masih di Copenhagen, istri ngajak berangkat haji dari sana. Ketika haji itu beasiswa Dek ya? Dari beasiswa LPDP. Oh, LPDP. Ketika berangkat haji dari sana di waktu di Arafah itu saya berpikiran satu hal, kakek saya itu aktivis pendidikan, guru ngaji. Dulu mendirikan madrasah. 2 madrasah ibtidaiyah didirikannya, dikelola, yang satu dikelola
di NU gitu, yang satu di Muhammadiyah. Terus kemudian ya sudah membesar gitu. Ayah saya itu juga sama seperti bapak, mendirikan SMP Muhammadiyah di desa saya, di kecamatan saya. Sekarang sudah menjadi besar juga, ada aliyahnya, ada di Bojonegoro, ada pesantrennya gitu. Oh, istimewa. Saya itu cuma kepikiran satu sambil nangis-nangis gitu di Arafah itu. Kalau seandainya saya dipanggil sama Allah, terus kemudian ketemu sama kakek saya sama bapak saya nggak bikin apa-apa. Bapak sudah itu ya, pas Bapak sudah nggak ada. Oh ya. Saya nggak bikin apa-apa, nggak malu. Nah gitu istilahnya orang Jawa itu kepaten obor gitu ya. Nggak meneruskan tradisi keluarga. Mendirikan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kayak semacam titik balik secara spiritualnya. Tapi kalau sebenarnya itu juga kegelisahan jiwa itu sudah lama. Sejak saya proses di PCMI itu saya melihat PCMI ini kan unik, Cak. Iya, betul. Kita kan dari from the bottom of the pyramid gitu ya, secara socially and economically. Kita yang di PCMI itu kebanyakan anak-anak yang secara harta nggak punya. Iya, betul. Ada yang punya permasalahan keluarga yang mendalam. Ada yang punya keterbatasan, harta punya tapi punya keterbatasan yang lain gitu. Dan mereka disatukan oleh satu hal, punya cita-cita tinggi dan berani membayar mimpi itu. Iya, betul. Nah, ketika saya sudah menjadi dosen, saya melihat lebih banyak lagi mahasiswa yang seperti itu. Mahasiswa ini butuh dibimbing. Dan di kampus itu kita ngajari ilmu, kita ngajari knowledge, kita nggak ngajari experience, kita nggak ngajari soft skill. Karena memang university itu ngomong soal knowledge tentang science, nggak ngomong soal skill. Gimana komunikasimu, gimana kamu teamwork, gimana kamu memahami pattern pekerjaan, gimana kamu memahami karakter orang, itu nggak dipelajari. Karena harusnya itu dipelajari sejak, beda dengan yang pondok gontor itu tadi lah. Betul, gitu. Harusnya itu dipelajari sampai sekolah menengah. Kalau misalnya yang setahu saya di Denmark maupun di Australia itu atau di Jepang yang pernah saya kunjungi itu semua selesai di sekolah menengah. Ketika masuk universitas itu ya memang fokus ke sainsnya. Di Indonesia beda. Nah, ini yang keresahan yang harus saya bagi. Pramuka itu kan juga mengajarkan itu hidup bermasyarakat socialized. Betul sekali. Yang suka pramuka. Ya. Tapi berapa banyak dibandingkan yang saya ceritakan ini? Gini. Yang salah memang sistem ekonomi dan sistem sosial dan sistem politiknya di Indonesia ini. Semua orang berpikir bahwa untuk menjadi sejahtera itu harus menjadi kaya. Bukan, untuk menjadi sejahtera saja nggak perlu, itu harus menjadi profesi-profesi tertentu yang punya akses kepada sumber-sumber ekonomi. Itu siapa? Dokter, pengusaha, terus kemudian mungkin pengacara yang top gitu, politisi, bankir ya, so-so lah gitu. Tapi selain itu kan enggak. Kalau mau sedikit di bawahnya lagi, guru. Guru itu pun setelah reformasi ya. Iya, baru setelah gajinya oke lah. Iya, gajinya lumayan lah gitu. Termasuk dosen juga kan? Dosen gitu. Dosen itu prestis, bukan kesejahteraan. Lebih gitu ke prestis gitu. Beda kalau dosen sekaligus jadi dokter, beda lagi. Iya. Nah, untuk menjadi dokter, itu masuknya susah. Iya. Karena masuknya susah, apalagi kalau harus menjadi dokter di perguruan tinggi negeri, masuknya susah. Kalau di Surabaya, kalau pengen masuk FK, yang diusahakan pertama apa? Masuk SMA 5. Harus SMA terbaik. Iya. Untuk masuk SMA 5 dan selama di SMA 5 gitu atau di SMA favorit, dia harus di-drill dengan ilmu kurikulum yang sehari-hari. Fokusnya harus ke situ. Lepas sedikit dia nggak masuk FK gitu kan. Kemudian untuk masuk SMA 5 harus SMP 1. Harus SMP favorit.
Dan untuk masuk SMP favorit sejak SD dia harus belajar mendalam mengenai matematika dan seterusnya, yang mana sebenarnya itu kan cuma kita butuhkan 5%. Saya tanya Mas Ya, Ma'ruf selama jadi wartawan, apakah pelajaran biologi itu, ya wartawan mungkin perlu lah ya, tapi kan pelajaran yang diajarkan di sekolah itu kurikulum yang seabrek itu, yang anak saya sekolah di Denmark, tasnya itu nggak bawa tas gitu. Kalau di gitu sini ya? kan keberatan bawa buku gitu. Nah, itu yang salah. Sejak SD fokus mempelajari kurikulum yang sebenarnya nggak sepenuhnya dibutuhkan, lupa mengenali diri, Ya, lupa betul. menambah skill. Iya. Pendidikan karakter yang didengung-dengungkan itu kalah sama apa? Kalah sama sistem ekonomi, sama sistem sosial tadi. Iya, betul. Karena memang kalau nggak jadi dokter, kesempatan untuk ke akses perekonomian berkurang. Atau katakanlah susah sekali. Mau jadi apa memang gitu. Iya. Kan masuk ke BUMN pun, jadi pegawai BUMN misalnya, atau jadi PNS harus nilainya bagus. Itu hanya terjadi di Indonesia, Dik? Atau mungkin di luar negeri atau yang Denmark itu seperti itu? Yang jelas Sekilas. yang jelas tidak terjadi di Denmark. Kita tahu Denmark negara welfare country ya, Iya, yang bahkan fokusnya itu, saya suka belajar di Denmark itu karena satu hal, yang paling diperhatikan itu justru yang paling nggak bisa. Oh. Nah, saya kan di kelas paling nggak bisa. Ekonomi yang kau ambil itu. Strategic management. Strategic management. Sehingga kalau di sini kan beda. Yang paling diperhatikan yang paling Yang bright, bisa. gitu. Gitu ya. Dan di sana pun misalnya gaji penjaga toko misalnya di Indomaret sama gaji profesor di itu kurang lebih sama, nggak beda jauh. Loh, masa, Dek? Betul. Itu karena apa? Ya karena memang dijaga seperti itu. Dijaga seperti itu, bahwa kalau mau jadi penjaga toko itu kan mereka butuh keahlian tertentu, dan mungkin mereka nggak pintar secara akademis, tapi kan secara fisik dan seterusnya oke. Dia harus spend time-nya terlalu banyak atau seperti itu. Justru yang dianggap orang bodoh gitu, Iya. orang-orang yang mau-maunya belajar, ngambil PSD, terus kemudian jadi profesor gitu, belajar aja. Itu belajarnya susah, uangnya sedikit gitu. Gitu Jadi ya? dokter pun nggak di sana bukan lambang kekayaan gitu ya. Jadi ini yang kemudian ketika di Denmark itu masing-masing individu saling respect ya. Saling respect ya, dan yang paling kita kan sering dengar ya, Skandinavia country itu ya Denmark ya, Swedia ya, Iya, betul. itu sebagai negara paling bahagia gitu. Iya, betul, harus penelitian. Bahagia ini apa yang dimaksud? Bahagia itu bukan bahwa mereka ini selalu senyum seperti orang Jogja atau orang Jawa. Betul. Lebih bahagia kita kalau urusan itu, kalau urusan senyum ramah gitu. Ternyata Tapi lebih bahwa mereka itu tidak khawatir tentang masa depannya. Mau sakit seperti apa, ada BPJS yang akan menjamin cover, gitu ya, mengcover. Mereka dipecat selama 2 tahun masih dapat gaji dari perusahaan. Gak takut dipecat. Dan seterusnya itu. Sistem yang cenderung welfare country, cenderung sosialis tapi jalan gitu ya. Kan ada sosialis yang pemerintahnya nggak bisa menjalankan, koruptif dan seterusnya. Betul. Artinya gagal juga di Amerika kan. Betul. Nah, di Denmark ini sosialis tapi jalan gitu. Jadi menarik sebenarnya memahami kebahagiaan warga negara di negara-negara Skandinavia ya. Iya. Nah, lanjut. Tadi Mas, kondisi mahasiswa tadi yang semuanya pengen masuk UNER, kemudian di UNER ketemu saya, loh kamu kok masuk sini ngapain? Ya biar dapat kerja gitu. Nah tapi passion kamu apa gitu? Passion saya apa ya? Bahkan mereka mereka apa itu mereka nggak tahu. Dan mereka juga nggak tahu, bukan nggak semuanya ya. Mereka juga nggak tahu bagaimana mengupgrade skill gitu. Mengenal diri sendiri harusnya lebih tahu. Dan itu bukan analisa saya subjektif gitu, enggak. Universitas itu ada tracer study namanya Mas. Kita mengundang pengguna, misalnya kalau ada alumni UNER keterima di Jawa Pos, betul. atasnya kita undang. Iya, betul. Kita tanya, gimana alumni UNER di sana?
apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ketika diwawancara, ketika daftar kenapa kok milih alumni UNER bukan yang alumni yang lain, atau memilih alumni yang lain bukan alumni UNER, itu kan kita ada. Dan hasil tracer study kita selama bertahun-tahun mengatakan bahwa anak-anak UNER, anak-anak perguruan tinggi negeri itu secara akademis pinter. Gimana nggak pinter, wong mereka terpilih dari sejak SMA mereka belajar ya. Iya, betul. Dan mereka Betul. terpilih di antara itu. Tapi soft skillnya kalah dengan yang universitas-universitas yang swasta gitu. Oh gitu ya. Dia disuruh ngomong lebih berani yang swasta, diwawancara lebih pede yang swasta. Nah ini kan keliru. Nah, Karena nggak ada beban itu ya, akademik ya mereka. mungkin. Tapi yang jelas tracer study-nya bunyinya gitu. Dua hal ini saya punya pengalaman dengan pemuda, ngancani pemuda lah, ngancani pemuda menemukan Jati potensi dirinya. terbaik mereka gitu selama di PCMI Jatim, dan itu kayak 10-an tahun di sana. Sebelumnya saya punya pengalaman di Gontor, sistem yang sedemikian rupa meng-create bahkan orang yang paling biasa nggak punya potensi itu tetap keluar dari Gontor itu. Ya saya di Gontor bukan termasuk yang pinter gitu. Ya keluar itu pun masih bright gitu ya, dengan proses yang benar. Itu membuat wah ini kalau saya bikin semacam asrama tapi di situ ada pengembangan potensi diri, kayaknya akan sangat bermanfaat. Dan sebelum ke Denmark itu saya sudah bikin kecil-kecilan gitu, adik-adik di kampus. Saya ikut beberapa organisasi juga di kampus, organisasi ekstra kampus gitu. Saya di HMI itu, adik-adik HMI itu mereka kan pengen belajar ke luar negeri, tapi mereka bahasa Inggrisnya jelek sekali. Saya kumpulkan, saya bayari guru bahasa Inggris teman kita PCMI juga yang ngajar gitu. Ajar mereka, dan sambil saya motivasi, kalian pasti bisa kalau cuma gaya motivasinya PCMI lah gitu ya. Betul. Itu dari 15 orang Keterima semuanya beasiswa. semuanya sudah S2, yang dulunya nggak kepikiran S2, yang sudah lulus ada 8, yang lainnya masih kuliah, yang 6 sudah diterima dosen, jadi dosen. Dan saya merasa nikmat ya gitu. Ketika tahu mereka yang sukses gitu. Dan ada di tempat yang mereka pingini 10 tahun yang lalu, dan sekarang mereka sudah ada di situ. Nikmat ya. Kalau saya bikin ini lebih terstruktur, profesional, kayaknya saya akan lebih bisa menikmati masa pensiun saya. Gitu. Itu kan, berapa angkatan Dik rencananya, atau sudah meluluskan atau bagaimana itu? Kalau yang pertama tadi yang sebelum saya ke Denmark itu ya yang 15 orang tadi ya. Sudah. Terus ketika saya pulang dari Denmark tahun 2001 awal itu, kemudian saya yang bikin yang ini, yang saya bikin yang saya namakan pesantren mahasiswa Insan Cita gitu. Insan Cita itu manusia yang diidam-idamkan gitu ya. Nama pesantrennya Biadikal Khair. Yang mana di situ berbagi kebaikan, di tangannya penuh kebaikan gitu ya. Jadi itu nanti formal ya, lembaga pendidikan S1? Enggak. Jadi lebih kami ada untuk mahasiswa-mahasiswa aktif di Surabaya. Fokus kami gitu, tidak menutup diri ke yang lain. Fokus kami saat ini untuk mahasiswa duafa dan yatim atau lulusan pesantren. Tapi tidak menutup ke yang lain, yang ada yang dititipkan sama orang tuanya ke saya, ada yang dititipkan walinya dulu dari panti asuhan, walinya nitipkan ke saya ya. Kami tampung. Sampai sekarang ada 15 orang. 15 orang. Iya, 15. Jadi yang angkatan pertama tadi sekitar 15 orang, sekitar 7-8 tahun yang lalu. Sekarang ada 15 orang yang sekarang ini yang bersama saya. Dan itu yang berproses bersama kami. Prosesnya juga unik. Saya nggak ngasih kurikulum harus misalnya harus lulus baca kitab ini atau itu, enggak. Karena saya lebih pengen proses yang menambah skill
soft skillnya tadi. Ketika mereka datang, saya assess, saya wawancara mendalam, kamu pengen apa, latar belakang keluarga seperti apa, kamu punya komitmen seberapa besar terhadap pengembangan diri, coba tuliskan kira-kira dalam tahun ini kamu mau punya pencapaian apa gitu. Terus kemudian 5 tahun lagi mau seperti apa, 20 tahun lagi seperti apa. Setelah kita diskusi, oke, ini berarti kurikulum pribadi, kita namakan kurikulum pribadi. Kurikulum pribadimu 1 tahun ini kamu harus ngejar ini. Misalnya mereka harus punya publikasi ilmiah kalau misalnya suka ke akademis gitu. Atau kalau misalnya mereka suka leadership, kamu harus bisa ikut organisasi sekian dan jadi pengurus intinya gitu. Itu terus kemudian di satu sisi saya juga untuk ada ikatan ruhaniyah gitu, diajarkan oleh guru kami, guru batin kami ya. Mereka juga saya minta untuk punya amalia harian, dan itu juga spesifik individu kita. Dari hasil assessment kan ada anak yang lebih mudah sholat duha gitu. Ada yang lebih mudah dia baca Quran gitu. Ada yang lebih mudah zikir gitu, dan lebih mudah puasa. Saya minta mereka, kita berdiskusi, kita komitmen. Syaratnya cuma satu, kita bukan soal besar kecilnya, tapi satu, konsisten atau istiqomah. Saya minta mereka istiqomah melakukan apa yang sudah disepakati tadi. Itu menjadi ikatan batin kami. Di luar ya memang dalam 1 minggu itu ada beberapa kali ngaji, ya ben pantes lah sih untuk jadi disebut pesantren gitu. Ngaji tasawuf bareng saya, ngaji fikih bareng mentor yang lain gitu. Jadi itu memang nanti kayak semacam perguruan tinggi atau hanya semacam lembaga kurikulumnya? Kalau yang menginspirasi saya gitu, kita mengenal pahlawan Haji Umar Said Cokro Aminoto gitu ya. Beliau arek Surabaya juga gitu. Punya kos-kosan. Yang mana dulu yang ngekos, yang ngekos di sana itu Soekarno. Yang ngekos di sana itu tokoh-tokoh gitu ya. Wisma kan dia namanya. Yang ngekos di sana itu menjadi tokoh nasional semuanya gitu. Ya karena apa? Karena sama Pak Haji Umar Said diajak ngobrol, dimotivasi, diarahkan. Jadi ini bukan pendidikan formal. Iya betul. Jadi ini dia asrama dia boleh melanjutkan ke pendidikan formal PT seperti itu ya. Dari 15 orang itu ada yang anak UNER, ada yang anak ITS, ada yang anak UNESA gitu. Kos-kosan plus lah. Betul. Jadi kita itu mau bikin rumah peneleh gitu betul, rumah peneleh. Iya. Terus kalau yang Wisma Mahasiswa Plus barunya gitu, baru-baru ini itu ada namanya rumah kepemimpinan punyanya Nurul Fikri. Itu juga menghasilkan seperti itu juga metodenya. Seperti itu metodenya. Yang membedakan mungkin yang membedakan secara agak lumayan gitu. Nurul Fikri ini khusus untuk mahasiswa berprestasi. Biasanya anak-anak OSIS itu. Masuk itu yang diseleksi itu lebih ke prestasinya. Kamu punya prestasi apa? Kalau saya kamu punya cita-cita apa? Saya nggak melihat ke masa lalu, saya melihat ke masa depan. Kamu seberapa besar kamu pengen mengejar cita-citamu? Kamu punya komitmen seberapa? Karena kasihan nanti yang tidak berprestasi kan. Betul. Kayak Denmark itu justru yang diperhatikan yang kurang, bukan yang top kan. Harusnya kan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga sampai saat ini pun yang ada di tempat-tempat kami ya adik-adik yang yatim, adik-adik yang santri yang dari desa, yang masih culun sekali itu, tapi 2-3 bulan berinteraksi di situ terus sekarang sudah jadi wakil ketua organisasi di kampus. Ngelihat saja saya ini insya Allah ini dia akan menemukan jalan yang lebih baik. Oke, the last question, Dek Lutfi. Kira-kira tips apa untuk para pemuda supaya berprestasi dan yaitu tadi
prestasi tapi yang islami, yang general kan dia harus tahu dirinya sendiri kan seperti itu. Iya. Kalau soal berprestasi ini kan hampir semua orang juga punya Potensi. potensi ya. Iya. Seringkali kita bahan bakarnya itu bahan bakar yang keliru, lebih boros dan pada akhirnya membahayakan. Bahan bakar yang keliru itu maksudnya apa? Bahan bakar itu yang bahan bakarnya bahan bakar nafsu gitu ya. Oh iya. Pengen apa? Pengen jadi dokter. Biar apa? Biar kaya. Nah, itu kan belum sudah kurang tepat lah sasarannya gitu, kurang tepat. Salah satu yang kita berusaha untuk membelokkan pelan-pelan, mengarahkan gitu di biadikal khair itu ya tetap tujuan akhirnya itu harus satu, husnul khotimah itu. Untuk husnul khotimah ini kan perlu proses. Betul. Nggak bisa kita husnul khotimah tanpa kita menjadi bermanfaat bagi orang lain itu nggak bisa. Istilahnya bermanfaat orang lain. Sehingga kalau tujuan akhirnya husnul khotimah kan ya harus tetap jadi dokter yang berprestasi. Adik santri saya itu ada dari pesantren. Ini lucu ini. Saya izin cerita sedikit itu ya. Ada adik santri yang dari dia salah satu pesantren di pelosok di Jawa Timur lah. Pesantrennya ini alumni yang dulu yang bikin alumninya ngerugi gitu. Jadi lumayan keras. Waktu ketemu sama saya lumayan keras. Dia keterima masuk, ya kita bantu menyiapkan diri dan seterusnya, akhirnya keterima masuk di FK. UNER. Kebidanan. Ya berjuang karena kan dulu dari santri kan yang dipelajari kitab gitu ya. Iya, betul. Tapi kemarin dia berhasil jadi wisudawan prestasinya. Istimewa. Hal-hal yang seperti dia ini yang saya membuat saya semakin optimis bahwa biadikal khair ini akan bisa memberi manfaat sebaik-baiknya untuk adik-adik, mengarahkan mereka dari yang merasa bahwa dirinya penuh keterbatasan menjadi merasa dirinya penuh potensi. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, bahwa potensi itu dibuat untuk kebaikan, bukan dibuat untuk diri sendiri. Kita punya moto gitu, karena biadikal khair itu kan kebaikan gitu. Kita punya moto santri-santri biadikal khair itu harus terdepan dalam kebaikan. Amin. Itu Cak Ruh. Oke, gitu aja Dik Lutfi. Mudah-mudahan betul. bermanfaat untuk para viewers. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang santai dengan Mas Lutfi, semoga bermanfaat. Dan untuk para Anda di rumah, tetap jaga protokol kesehatan dan stay at home, and selamat menjalankan ibadah puasa dan berbuka. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih Cak Ruh. Oke.